Artapot Mod 550, gue penasaran. Worth it gak sih? Let's check it out. Hey, yo, what's up bosku? Balik lagi bareng gue, EQP di sini. I know it's been a while, gue nggak nge-YouTube karena ya there's a lot of things happens in my life. Dan gue akhirnya merasa gue ingin buat konten lagi. Gue tidak tahu akan seberapa lama gue ada di sini, cuman ya untuk saat ini gue pengen bikin konten. Ya terlebih sekarang lagi momentumnya kayak begini, ya gue punya banyak waktu untuk di rumah. Jadi kenapa tidak waktu yang ada gue habiskan untuk membuat konten. So first of all, yang akan gue beritahu di sini adalah gue punya sedikit announcement sebelum gue masuk ke bagian reviewnya atau unboxingnya. So jadi seperti yang kita tahu semua sekarang posisinya sedang berada di rumah karena pandemi dari si COVID-19 ini. Dan yang kita tahu juga ya, banyak dari teman-teman kita yang bekerja di luar sana itu mendapatkan potongan gaji yang menurut gue lumayan sadis. Karena kayak gue sendiri, gue kena potongan sebesar 50% dari gaji gue. Banyak juga dari mereka yang pada akhirnya dipulangkan ke rumah karena perusahaan tidak sanggup untuk membayar mereka. Ya karena di momentum kayak gini, income itu benar-benar drop untuk beberapa segi usaha, beberapa segi bisnis. Akibat dari situ, karena gaji gue dipotong, gue punya satu toko, gue punya vape store yang dimana gue memperkerjakan satu karyawan di situ, dan dia kondisinya sekarang ada di rumah, tidak gue perbolehkan bekerja karena gue mengikuti peraturan yang telah dibikin oleh pemerintah. Itu semua benar-benar di rumah. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, lu jualan online, lu tetap bekerja dan lu tetap akan gue gaji. Gue memotong, cuman gue tidak akan memotong yang benar-benar signifikan, tapi gue ganti oleh bonus. Jadi ada gaji yang dipotong sama bonus dari penjualan tersebut. Yang jadi problemnya adalah karena gaji gue juga dipotong. Otomatis gue bingung men, gimana caranya gue bayar cicilan gue bayar gaji karyawan gue, dan di satu sisi gue tidak mau karyawan gue ini kehilangan pekerjaannya. So yang gue lakukan adalah gue membantu, gue ikut turun untuk perjualan online juga. So buat kalian yang lagi nyari liquid, fruity, creamy, nyari salt mungkin, kalian bisa cek di Instagram gue @joseqp97, cek bagian highlightnya, itu ada barang-barang atau liquid-liquid yang gue jual. Nah, pembelian dari sana itu tidak sepenuhnya gue makan, tapi yang gue utamakan adalah karyawan gue yang sedang dirumahkan ini, karena gue tidak mau memutus rezekinya, karena gue yakin dia perlu kebutuhan. Gue ngerti banget men, dimana sekarang ini momentumnya semua bahan pada naik, semua bahan makanan pada naik, dan kebutuhan, pokoknya semua kebutuhan lu tuh pada naik harganya, dan apa yang masuk ke lu tuh benar-benar turun gitu. Jadi gimana caranya biar ini orang nggak kebingungan, biar karyawan gue nggak kebingungan, gue bantu turun. Dan gue menjual produk, gue tidak bisa bekerja sendirian, gue harus memiliki customer, dan itu yang gue cari dari kemarin. Gue coba upload di Instagram gue coba upload di Facebook, di forum jual beli, gue coba update di Twitter, gue coba update di WhatsApp gue mencoba untuk menjual apapun yang gue punya di toko itu. Jadi ya kalau kalian nyari liquid, kapas, kawat, pre-build, langsung aja melipir ke Instagram gue, cek di bagian highlight gue. Karena pembelian yang kalian lakukan di sana itu sama dengan menyelamatkan nyawa gue dan nyawa karyawan gue, karena kita perlu kelangsungan hidup. Ya, itu udah pasti. So, back to topic. Ini dari tadi device-nya udah gue pegang karena ya ternyata bocor, gue lupa. Jadi yang pasti kita akan unboxing dulu si Artapot Mod-nya ini. Gue tidak akan memakan waktu lama di situ. Jadi yuk langsung aja kita lihat dan kita bongkar si Artapot Mod ini. Let's go. Oke, sekarang kita unboxing Artapot Mod. Ya. Jadi yang gue ambil ini yang black white resin. So yang gue ambil ini Artapot Mod yang black white resin. Dan di dalam packagingnya itu dia isinya ada, ada Artapot Mod itu sendiri, ada satu type C cable, ada instruction yang gak akan kalian pernah baca, ada adapter, terus ada satu coil 0,3 mesh coil, dan ada satu 0,8 mesh coil. Yuk langsung kita buka aja si yang katanya pot mod goib ini. Oke, so jadi ini instructionnya, dan sepertinya gue tidak akan baca, gue akan explore sendiri. Kita taruh dulu. Nah ini dia Artapot Mod-nya. Gue tidak akan banyak ngomong karena di sini gue benar-benar pengen introduce saja apa yang ada di dalamnya. Kecuali abis ini pas kita mulai masuk ke seksi serius ya. Jadi pas lu buka, di dalam ini ada tempat baterai. Ya tempat baterainya, udah pasti. Terus ini ada tanknya, dan dia ini tanknya itu
nyatu sama drip tip. Dalam artian jadi kalau misalkan di .io atau pot-pot yang emang dia gede, ada beberapa dari mereka yang emang si drip tipnya itu nempel di atas, bukan di tanknya kayak gini. Si drip tipnya itu akan ngikut kemanapun lu pergi gitu, kemanapun lu bawa si tanknya ini. Gue baru melihat sedikit ada kemiripan sama salah satu IO. Ya mungkin ini yang dibilang improve adapt overcome. Terus dalamnya ya benar ada Type-C cable yang nggak seberapa ini dan nggak akan kita pakai juga. Terus ada coilnya yang 03 sama 08. Ini gue tidak melihat ada perbedaan fisik di sini. Jadi menurut gue cara satu-satunya adalah melihat dari dekat OHM si coilnya. Kalau misalkan ada brand-brand lain yang dia ini naruh tulisannya di bawah sini, di bawah di pantat coilnya. Dan ada juga yang dibedain dari bentuk. Tapi ini ya gue harus agak nyentil-nyentil sih biar kelihatan OHM-nya. Nah itu tadi kelihatan tuh. Oke. Dan yang terakhir adapternya. Ini yang bikin gua pengen beli si Arta Pot Mod, karena dia itu kecil, gak terlalu gede, dan dia bisa pakai adapter, bisa pakai RDA. Dan gue kemarin sempet cek powernya untuk pertama kalinya itu udah dari Februari pas gue cobain punyanya Rio, ngap-ngapan gue. Dan adapternya lebih berat daripada yang gue ekspektasiin, karena gue pikir adapter semua bakal enteng, karena yang udah-udah adapter pasti enteng dan bentuknya plastik. Ini nggak literally plastik banget, ini kayak mereka lebih build serius. Dan ini udah free dalam packagingnya. Kita keluarin dikit dulu. Gue tidak punya adapter lain karena gue tidak suka pakai adapter sebenarnya. Cuman pas kemarin gue ngeliat ngap-ngapan gue si Rio ini dia pakai RDA yang jarang banget dipakai orang di adapter. Jadi gue berpikir bahwa oke, ini adapternya serius, dia bikin serius, adapternya bagus. Dan setelah gue cek ya materialnya oke sih. Ini besi mungkin stainless steel atau apa. Jadi ya itu doang isi packagingnya, nggak ada embel-embel lainnya kayak apa gitu. Ya jadi gitu aja isi dari si Arta Pot Mod. Mungkin gue akan tes dulu sedikit, masukin baterai. Dan gue akan masukin baterai gue di sini. Minusnya di atas, minusnya di bawah, jangan sampai salah. Oke, screennya di bawah ya. Ini ngingetin gue sama Vapor Shark Dena banget, naruh screen di bawah. Terus ini nggak dipakai dulu, yang gue pakai adalah ini. Gue nggak mau super santuy banget orangnya, jadi yang gue tes langsung pakai coil mesh. So ini gue udah pasangin profile V1.5. OHM-nya udah kebaca 0,15, layarnya mati. 0,15 langsung disettingin wattnya 40 dari 20. Nih gue naikin lagi karena gue tahu ini pasti kurang. Gue bakal ngetes di 50 dulu. Ya, udah kotor. Oke, di 50 firingnya agak loyo, walaupun bunyinya berisik ya. Bunyi berisik, bunyi meletek-meletek, nggak selalu firingnya galak, karena gue penasaran banget. Kita coba di 60. Ini standar sih. Untuk single battery menurut gue ini lumayan kuat. Firingnya oke sih. Cuman gue harus kayak benar-benar bring di 60 buat nyamain kayak performa gue pakai 2 baterai. Sebenarnya gue agak goblok sih karena gue nyamain performa 2 baterai sama single battery. Cuman untuk single battery 60-nya oke sih. Gue pengen coba taste dulu. Kita taste dulu nih. Firingnya oke sih untuk 60 watt. So sekarang kita akan langsung aja balik lagi ke looks awal. Anjing looks awal. So ya beres dari situ. Ini dia Arta Pot Mod. Udah gue pasangin profile V1.5 dari Wotovo. Karena gue sekarang bekerja di Wotovo. Ya, gue sekarang bekerja di Wotovo. Dan gue ini tidak jualan. Ini emang beneran enak ya. Jualan banget hidup gue. Dan gue menemukan Arta Pot Mod ini di Mamang Vape Bogor. Kalau kalian yang ada di Bogor dan bingung cari Arta Pot Mod kemana, kalian bisa lari ke Mamang Vape Bogor. Dan jangan khawatir untuk kalian yang pengen beli profile V1.5. Iya, di sana juga ada. Hehe, sekalian ya. Mohon maaf loh ngap. So, yang gue salut dari project ini adalah seperti yang kita tahu, men. Arta Wanderlust dimulai dengan kekecewaan, lalu kekecewaan itu diperbaiki oleh Ray Vapor, Edifiken, dan Vetrio itu sendiri. Setelah itu, ya, gue bisa bilang bahwa gue lebih pilih Arta Wanderlust setelah revisi Arta Wanderlust ketimbang Caliburn. Kenapa? Karena speknya sama dan spek oilnya sama dan baterainya Arta Wanderlust ini lebih gede. So,
Baterai lebih gede, hidup lebih lama, dan itu yang gue pilih karena flavornya sama men kayak Caliburn. Dan di sini Revapor dan Vetrio kembali mempercayakan Adiviken untuk membuat sebuah pod mod. Dan gue penasaran banget karena di project pertamanya itu benar-benar ngecewain. Gue penasaran yang ini, gue berharap gue tidak dikecewakan di project ini. Dan bener aja men, untuk pakai adapternya gila, gue seneng banget sih sama kualitas adapternya. Cuman tadi sempat ada masalah, gue sempat cabut si RDA-nya, pas gue pasang lagi tidak terbaca. Tapi RDA yang MPL gue kebaca gitu, gue nggak ngerti jadinya kenapa. So sekarang udah kebaca OHM-nya 0,17, gue harap jangan sampai kayak begitu lagi. So sekarang kita putar-putar dulu, kita lihat materialnya. Untuk harga 550 ya, material kayak gini menurut gue lumayan solid. Cuman gue ngeri banget sama backdoor-nya karena lu bisa lihat ini ngoclak kalau lu pakai RDA. Ya, yang gue takut adalah ini kan adapternya berat banget. Gue takut ini jatuh gitu loh sebenarnya. Cuman ya semoga aja tidak ya. Gue tidak ada hal yang gue tidak inginkan terjadi gitu di sini. So langsung kita tes lagi aja powernya. Ini gue running di 0,17 pakai 60 watt. Gue biasa pakai di sini. Ini udah gue kayak ascribe gitulah kalau kata mereka. Gue ascribe dan gue biasanya di sini pakai 60 watt dan ini gue running 60 watt juga. Kurang lebih powernya sama, cuman ya gue goblok juga sih kalau ngebandingin satu baterai sama dua baterai powernya sama. Gue lagi dripping American breakfast di sini. Saya cinta jual vape. Ya, ada lagi cuy. Dan seperti yang kalian lihat, ini powernya masih oke banget sih menurut gue. Ini powernya masih oke banget untuk dipakai RDA dengan OHM 0,14. Gue nggak tahu sih kalau pakai dual coil kayak gimana, tapi yang gue lihat-lihat di video-video orang yang pakai, yang udah ngirimin ke story-nya ke Vetrio, powernya masih oke banget. Dan ya kalau panas wajar sih, ini breathing room-nya juga kurang. Menurut gue breathing room di sini doang tuh kurang banget. Karena yang sebenarnya dibutuhin itu breathing room di bawah atau kanan kiri mungkin buat ngeluarin udara panas dari si modnya ini. Cuman menurut gue ini untuk pakai RDA Profile V1.5 ini oke banget. Ini bisa jadi setup yang oke juga, karena ini ganti coilnya gampang, ganti kapasnya juga gampang, semua udah disediain dari Wotovo untuk mempermudah. Dan di packing pembeliannya lo dapet 3 coil. Untuk kalian yang mau pakai RDA tapi nggak mau coiling, nggak mau males-males coiling, nggak mau ribet-ribet coiling, ini RDA cakep banget sih. Dan ini adalah setup yang tepat dan kalian bisa dapatkan di Mamang Vape Bogor. Untuk kalian yang berada di Bogor, untuk kalian yang berada di Jakarta, kalian bisa langsung aja cek Jual Vape untuk beli RDA ini. Kita langsung lanjut ke RDA yang kedua yang pengen gua tes, yaitu STNG MTL RDA by Wotovo Official. Ya, kenapa Wotovo semua bang? Ya, simpel aja karena gua kerja di situ men, udah. Tapi emang produknya dia udah enak-enak banget sih. Ini adalah salah satu legend yang akhirnya kembali lagi ke Indonesia dan membuat banyak inovasi baru di sini. Dan seperti yang kita tahu materialnya juga cakep banget men, Wotovo tuh. Gue makanya kenapa gue suka Wotovo dari dulu, karena ya RTA pertama yang gue pakai itu dari Wotovo, Serpent Mini. Iya, nostalgia terus. Oke, sekarang gue running di 1,31 OHM-nya atau ohmnya itu itu ohmnya 1,31, sedikit akurat tapi agak meleset karena ini sebenarnya OHM-nya 1,2 setelah gue build. Dan gue pakai liquid Candyman di sini yang Pineapple yang baru. So let's go, let's have a try. Dan di sini udah settingan mereka 12 watt. Jadi mereka punya fitur auto configure untuk wattnya. Jadi ketika kalian masukin RDA atau kalian masukin si cartridge kalian yang OHM 03, 08, itu dia akan otomatis tersetup di sini. So let's go, kita tes. Soft banget sih, gue gak biasa pakai 012 anjir. Gue biasanya pakai 017 di mod gue yang single baterai ini. Oke, untuk MTL gue ngerasa
gimana ya, sebenarnya ini tuh lebih cocok dipakai untuk single coil karena ya OHM 0,20 itu menurut gue masih agak berat di sini. Kecuali kalau pakai RDA mesh karena ngangkat mesh itu lebih gampang. Buktinya preheating lo cuma perlu 10 watt. Ya gue jualan lagi. Jualan terus kipe. Ah, elah lu. Ya pokoknya untuk MTL atau single coil OHM tinggi ini 1,3 di 17 watt. Ini enak banget. Punch-nya seperti yang gue harapin, nggak terlalu lama tapi nggak terlalu cepet juga, jadi soft cuman tetap dapet punch-nya. Dan bisa pakai 2 RDA ini aja menurut gue itu udah cukup untuk memberikan suatu pembuktian bahwa si adapternya dia ini bukan kaleng-kaleng nih. Dan sekarang adalah part terpenting. Kalau dijadiin mod ya gue yakin orang paling cuma penasaran bisa nggak sih beneran dijadiin mod, konektornya gimana sih kualitasnya. Dan menurut gua build quality-nya dari si konektornya oke, cuman tadi RDA gue sempat beberapa kali nggak baca. So kita masuk ke part yang paling penting, yaitu kita tes dia sebagai I/O. Ini coil yang gue pakai 0,3. Kenapa? Karena gue sedikit ingin membandingkan dengan brand sebelah, cuy. Dia punya OHM 03 dan di sini gue tetes pakai salt nih. Karena di brand sebelah pun banyak customernya atau banyak usernya yang pakai salt nikotin di situ. Gue akan mulai dengan settingan gue. Ayo kita tes. Pakai salt ini gue running di 25 watt OHM 0,4. Ya, let's go. Oke, airflow-nya kebuka. Sekarang gue coba tutup setengah. Tes di airflow sempit. Oke, I've got the review. Jadi gue pakai 2 optional airflow di sini di coil 0,4 atau yang bisa dibilang 0,3 lah kalau kata mereka. Cuman kebacanya di sini 0,4, jadi bukan salah gue. Gue hanya membaca apa yang terdisplay di screen. So this is my review about Arta Pot Mod. Secara langsungnya Arta Pot Mod bukan dijadiin mod, tapi gue jadiin pot. So jadi reviewnya menurut gue coil 0,3 ini mendekati brand sebelah kalau pakai Fruity. Mendekati brand sebelah, kenapa? Karena setelah gue pakai throat heatnya, deliverynya menurut gue masih oke, nggak yang rusuh banget kayak gue pakai di sini. Cuman gue merindukan sedikit throat heat rusuhnya. Untuk airflow-nya sendiri ketika di settingan full, gue main 25 watt di 0,4, flavornya masih oke. Dan di airflow setengahnya itu flavornya lebih bold, menurut gue lebih penuh dan dinginnya lebih dapet. So menurut gua untuk dijadikan pot sendiri ini nggak ada salahnya dan ini masih enak. Mungkin lu yang terlalu keberatan budgetnya untuk beli brand sebelah yang ada gitunya, atau ya udahlah gua omongin aja. Buat lo yang keberatan buat beli dot mod, budgetnya keberatan karena dot mod lo tahu sendiri harganya 1 jutaan dan ada yang jual 700 waktu itu yang SE. Cuman SE udah hilang, sekarang ready-nya yang 1 jutaan. Dan menurut gua ini adalah salah satu killer. Cuman balik lagi, semua itu balik lagi ke komunitasnya. Komunitas Dotmos tahu gue itu sama kayak komunitasnya Hexol. Mereka benar-benar solid dan nggak peduli harganya. Karena yang beli produk itu ya itu emang targetnya mereka di situ gitu. Itu emang targetnya mereka di situ. Dan Arta Pot Mod ini menurut gue akan membuat sebuah market baru. Market dimana ya gue bilang ini mid level sih, bukan low entry I/O. Gue bilang ini mid level I/O. Lu spend mungkin agak mahal di awal, kayak sekitar lu mungkin kalau beli dari awal ya, pot-potnya 5,5, lu beli baterai 70.000 atau 90.000, itu udah 600-an, dan lu beli RDA-nya lu habis sekitar 800 men. Kalau lu pakai single coil, kita patokannya RDA termurah, Was Nano. Itu semua balik lagi ke selera. Cuman untuk gue pribadi, untuk pakai device MTL atau single coil, gue masih oke di sini. Tapi kalau untuk dual coil, gue up. Gue akan pakai ini kebanyakan untuk single atau gue pakai mesh. Leave in the comment below, apapun yang kalian mau bilang aja di bawah, apapun yang kalian mau tanya tentang si Arta Pot Mod ini. Dan di sini Arta Pot Mod ini adalah sebuah project yang brilliant, benar-benar improve, adapt, overcome. Gue nggak bisa bilang ini sebuah project original, cuman yang bisa gue bilang adalah ini adalah sebuah project yang mereka benar-benar melihat suatu produk, mereka improve,
mereka adapt, mereka overcome. So, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini, dan jangan lupa cek IG gua highlightnya kalau kalian mau beli liquid ataupun kapas kawat, karena itu karena dengan cara itu kalian bisa membantu gua untuk tetap hidup di momentum kayak gini dan karyawan gua tidak kehilangan pekerjaannya. So, nama gua Leko Maraputra and I'm out.